Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Letare, artinya bersukacitalah di dalam Tuhan. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik, Master Teologi, dan seluruh pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu Letare ini mengajak kita untuk bersukacita bersama-sama semua orang yang mencintai Tuhan. Karena Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sungguh, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah ke hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 125 ayat 1, Marlas Niroha Hitaun. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 763 ayat 1, Molo Yesus dongan me. Molo Yesus dongan
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 394 ayat 2. O Yesus Tuhaki. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sebenarnya kami sudah mati karena pelanggaran dan dosa kami, karena kami mengikuti dan hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 455 ayat 1, Tung Narikot. Narikot pamuahon namin
Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 466 ayat 1, Nungaroau. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 715 ayat 1, Balgado Holongmi, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Letare ini dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi pandemi COVID-19 yang menghantam segala sendi kehidupan kita menyadarkan kita bahwa kita hanya bergantung kepada kasih karunia Allah semata. Tidak ada kekuatan, tidak ada kepintaran dan kekayaan yang bisa meluputkan diri kita dari segala dampak yang disebabkan oleh pandemi ini. Ini adalah salah satu pelajaran berharga bagi kita bahwa bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan akan memberi kita kehidupan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya adalah yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, memiliki kepastian dalam menerima bagian dalam karunia Allah. Karunia Allah itu tidak memandang siapa kita, tidak memandang status sosial kita, dan latar belakang kehidupan kita. Kasih karunia Allah tidak terbatas hanya bagi orang yang merasa diri rohani semata. Namun siapapun kita, termasuk orang-orang yang berdosa sekalipun, adalah penerima bagian dalam kasih karunia Allah. Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa di mata Tuhan Yesus, kedudukan rohani itu sama baik orang Yahudi
maupun bukan orang Yahudi, Paulus dengan jelas menyampaikan tentang segala perbuatan kasih Allah bagi dunia ini, bagi orang berdosa yang mau datang kepadanya, bahkan kepada orang-orang yang belum menerima Kristus. Tetapi bukan berarti bahwa anugerah kasih karunia itu adalah murahan atau diobral. Tentu bukan. Sebab jelas sekali disampaikan tentang perbedaan tajam antara akibat dosa dan akibat anugerah. Setiap orang yang hidup di luar Kristus, sesungguhnya kehidupan rohaninya kosong. Tetapi orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang menggantungkan seluruh hidupnya kepada kasih karunia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa semua orang yang masuk dalam kasih karunia Kristus, serta semua orang yang dengan sepenuh hati hidup di dalam Kristus akan beroleh kekuatan dan bahkan kehidupan yang sejati. Kuasa kebangkitan Kristus sejatinya masuk dan meresap dalam diri setiap orang yang percaya, sehingga secara bersamaan kita akan dihidupkan, diperbaharui, dan dibangkitkan untuk hidup dalam kemuliaan seperti yang Yesus telah alami dan sediakan bagi kita orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga menjelaskan sebuah dimensi baru dari kasih karunia Allah yang menghidupkan kita, di mana keajaiban anugerah Allah telah mengeluarkan kita dari kubangan dosa yang dahsyat dan kita ditempatkan dalam ruang tahta kemuliaannya. Terus, mengapa kita mau berkubang dalam dosa? Bukankah hidup kita ini hanya sementara saja? Mengapa kita mau mempertaruhkan kemuliaan dan kekayaan hidup yang kita terima dari kasih karunia Allah hanya demi kenikmatan semu dan sementara? Maka dengan tegas saya mau katakan, kita orang yang percaya sudah berada di jalur kehidupan sejati, maka jangan pernah kembali hidup seperti orang yang hidup tanpa Kristus, yang adalah sebenarnya dia mati. Jangan biarkan nafsu keserakahan, kedengkian, iri hati, penindasan, dendam, dan rupa-rupa dosa lainnya melumpuhkan dan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini juga mengajak kita yang disebut dengan Minggu Letare, mengajak kita untuk hidup bersukacita. Kita bersukacita karena kasih karunia Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Kita merespon kasih karunia Allah yang menghidupkan dengan penuh sukacita, dan semestinya kita respon dengan perubahan dan transformasi hidup yang hanya mengarah pada Kristus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Percayalah, pandemi COVID-19 dan segala dampak yang ditimbulkannya tidak akan sanggup menghalangi kita untuk bersukacita serta menikmati kasih karunia Allah yang menghidupkan kita.
tetaplah kita menjaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita, kami bersyukur karena firman Tuhan menguatkan kami, di mana kami orang-orang yang telah Engkau tebus, orang-orang yang telah Kau selamatkan, menerima kasih karunia Allah, dan kami Engkau selamatkan melalui iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam situasi yang sulit yang kami hadapi saat ini, berbagai pergumulan, berbagai kesulitan kami hadapi karena pandemi COVID-19. Tetapi kami tidak surut, kami tidak menjadi hilang pegangan, tetapi kami tetap mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan, hanya bersandar kepada kasih karunia Tuhan yang memampukan menghidupkan kami menjalani hari lepas hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon kuasa Tuhan menyertai kami, menyertai negeri kami ini, menyertai dunia ini, sehingga COVID-19 bisa lenyap dari muka bumi ini dan memberikan kehidupan yang penuh sukacita buat umat-Mu, buat ciptaan-Mu, buat orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kehidupan kami serahkan kepadamu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 476 ayat 1. Dada au guru diau, dan kita memberikan persembahan. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian melalui Yesus Kristus. Itu bukan hasil usaha pekerjaan kita, karena itu marilah kita menghargai kasih karunia itu. Di mana Dietrich Bonhoeffer mengatakan, anugerah itu gratis, namun bukan murahan, karena ia memanggil kita kepada kehidupan yang sejati, dan memampukan kita melakukan kehendak Tuhan dan menjauhi dosa. Untuk itu tetaplah berjalan mengikuti Yesus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.